Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mufadila dengan NIM 12070600059 dari kelas Agroteknologi 4B. Di sini saya akan menjelaskan teknik produksi benih jagung hibrida. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu ada syarat tumbuh. Nah, syarat tumbuh ini terbagi menjadi 4. Ada tanah bertekstur ringan sampai sedang, yang kedua tersedia air yang cukup selama pertumbuhan, yang ketiga lahan tidak tergenang, dan yang keempat ketinggian tepat sampai 1000 mdpl. Yang kedua penyiapan dan pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan dengan menggunakan bajak dan diikuti dengan garu atau sisir sampai tanah tidak terbongkah-bongkah dan rata. Yang ketiga ada penyiapan benih. Setelah lahan selesai diolah, selanjutnya yang perlu disiapkan adalah benih. Dalam pembentukan benih jagung hibrida dikenal ada 2 induk, yaitu induk tanaman jantan dan induk tanaman betina. Dalam memproduksi benih jagung hibrida, kebutuhan benih untuk tanaman induk jantan sekitar 1/4 dan kebutuhan induk betina 3/4 dari kebutuhan total benih tergantung dari jenis varietasnya. Yang keempat ada penanaman. Dalam produksi benih jagung hibrida, perbandingan antar baris induk tanaman jantan dan betina umumnya 1:3, 1 baris tanaman jantan dan 3 baris tanaman betina. Namun perbandingan ini sangat tergantung dari varietasnya. Yang kelima, pemilihan tanaman. Setelah 3 hingga 5 hari dari saat benih ditanam, biasanya benih sudah mulai tunas. Nah, tunasnya ini biasanya sudah muncul di atas tanah. Pemupukan diberikan sebanyak 2 hingga 3 kali dengan porsi pemberian pupuk N pada setiap aplikasi yang perlu disesuaikan dengan pertumbuhan tanaman. Yang keenam ada penyiangan dan pembumbunan. Penyiangan pertama yang diikuti dengan pembumbunan dilakukan pada saat tanaman berumur 15 hingga 20 HST. Penyiangan dan pembumbunan dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul yang sekaligus menjadi saluran irigasi pendistribusian air ke tanaman. Yang ketujuh ada pengendalian hama. Hama utama yang biasanya menyerang adalah lalat bibit, penggerek batang, dan tongkol. Khusus untuk mencegah serangan hama lalat bibit, dapat dilakukan dengan pemberian karbofuran bersamaan dengan penanaman benih pada lubang tanam dengan takaran 10 hingga 15 kg produk per hektar. Pengendalian hama penggerek batang dapat dilakukan jika terkena serangan hama. Untuk itu dapat diberikan karbofuran melalui pucuk tanaman dengan takaran 10 kg produk per hektar. Yang kedelapan ada pemberian air. Pemberian air perlu dilakukan jika tanaman menunjukkan gejala kekurangan air, yaitu saat daun mulai menggulung. Pendistribusian air sebaiknya dilakukan melalui alur-alur di antara baris tanaman yang telah dibuat saat pembumbunan. Yang kesembilan ada pencabutan bunga jantan. Dalam memproduksi benih jagung hibrida, pencabutan bunga jantan pada induk tanaman betina harus dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi penyerbukan sendiri. Pencabutan bunga jantan pada induk tanaman betina dilakukan sebelum malai bunga jantan keluar atau saat bunga jantan masih terbungkus daun bendera. Yang keempat itu ada rogging. Rogging ini dilakukan sebanyak 4 kali. Rogging pertama dilakukan pada umur tanaman 7 hingga 15 HST. Rogging kedua dilakukan saat umur tanaman 32 hingga 35 HST. Rogging ketiga dilakukan saat umur tanaman 45 hingga 52 HST. Dan rogging panen atau yang terakhir yaitu tetua jantan dipanen lebih awal, lalu tetua betina sebagai benih hibrida. Yang ke-11 ada pemanenan jagung. Panen dapat dilakukan setelah masak fisiologis atau klobot telah mengaring, yaitu dengan berwarna kecoklatan, yaitu biji telah mengeras dan pangkal biji telah membentuk lapisan hitam atau black layer minimal 50% di setiap barisan biji. Pada saat itu biasanya kadar air biji telah mencapai kurang dari 30%. Yang ke-12 ada processing benih. Penjemuran tongkol dilakukan hingga kadar air biji mencapai sekitar 16%. Selanjutnya dipipil dengan mesin pipil dengan kecepatan sedang agar biji tidak pecah atau retak. Biji-biji yang terpilih sebagai benih dijemur kembali hingga kadar air sekitar 9 hingga 10% dan benih siap dikemas. Pengemasan dilakukan dalam kantong plastik yang mempunyai tebal 0,2 mm. Sebaiknya plastik yang digunakan tidak tembus cahaya dan berwarna putih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.